Selamat malam Bapak Ahmad Madlan. Di sini saya Yandi Tagawal akan mengikuti kuis pada pertemuan ke-7 dan juga UTS pada pertemuan ke-8 ekonomi makro. Baik Pak, di kuis ini ada soal yaitu kritik dan saran perkuliahan dan buku ajaran. Kalau menurut saya Pak, di era pandemi seperti ini, perkuliahan seperti ini sudah efektif Pak dibandingin dengan mata kuliah yang lain, karena mahasiswa bisa berinteraksi juga dengan video. Mereka seperti saya mengulang kembali dan itu lebih menangkap, lebih melekat di saya. Kalau untuk bukunya sudah oke Pak, sudah mantap juga dan gampang dipahami. Kalau untuk kritiknya sih Pak, di bukunya ini kurang gambar Pak, gambar yang lebih memudahkan kita untuk lebih paham lagi Pak gitu. Jadi kurang gambar aja di buku ini untuk melebihkan mahasiswa untuk lebih paham kembali, lebih paham lagi, lebih mudah untuk memahaminya. Dan itu saja Pak kalau kritik saya dan sarannya sih. Semoga untuk buku kedepannya di dalam materinya ada beberapa gambar yang untuk membantu mahasiswa untuk lebih memudahkan lagi. Kemudian berdasarkan equilibrium ekonomi makro. Equilibrium ekonomi makro itu yaitu ketika I sama dengan S, yaitu investasi sama dengan saving. Jadi ketika pemerintah mampu menginvestasikan dananya dan pemerintah juga memiliki saving cost, pemerintah memiliki saving atau memiliki simpanan, dan dananya itu nggak semua diinvestasi tapi pemerintah juga memiliki simpanan, itu yang dinamakan dengan equilibrium ekonomi makro atau keseimbangan ekonomi makro. Yang ketiga itu jelaskan dampak pelarangan mudik terhadap perekonomian bisnis transportasi. Dampak dilarang mudiknya itu dalam bisnis transportasi itu, terutama saya juga yang bekerja di bisnis transportasi Pak, di kereta api, itu sangat berdampak sekali Pak, karena di saat-saat momen seperti ini sebenarnya sektor bisnis perhubungan atau transportasi, disitulah mereka dapat meraup keuntungan yang lebih. Dan ketika pada era seperti ini, disitu pula pemerintah membuat pelarangan mudik. Memang pemerintah pasti memiliki alasan yang lebih baik kenapa mereka melarang mudik, ya karena pandemi ini. Tapi untuk bisnis itu sangat buruk Pak, karena banyak pelaku bisnis termasuk juga perusahaan plat merah itu juga mengalami kerugian karena armadanya tidak berjalan, tetapi gaji untuk pegawai kan tetap berjalan. Seperti itu pandangan saya Pak untuk dampak pelarangan mudik terhadap perekonomian bisnis transportasi. Baik Pak, saya melanjut pertemuan UTS Pak, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan berasal dari mana penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota Anda dan kemana pengeluaran terbesarnya, sebutkan nama daerahnya. Baik Pak, saya dari kota Medan dan menurut data yang saya peroleh Pak tahun 2020, yaitu pendapatan kota Medan itu dari pendapatannya itu dari pajak Pak, pajak daerah, dari hasil retribusi, hasil pengelolaan kekayaan, kemudian dari dana perimbangan atau dana hasil bagi pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, kemudian ada pendapatan hibah, ada dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Jadi pendapatannya itu kalau dari yang data yang saya dapat, yaitu pendapatan terbesarnya itu dari pajak, pendapatan hasil daerah tersebut. Kemudian kalau untuk pengeluarannya itu paling banyak itu di belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung itu ada belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga. Kemudian ada belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Dari data yang saya dapat ini Pak, yaitu Perda APBD 2020, paling banyak itu belanja pegawai itu mencapai 2 triliun rupiah. Jadi itu saja Pak penjelasan dari saya. Saya juga nggak tahu itu belanja pegawai itu apa, apakah itu dalam sektor pembangunan jalan atau saya juga nggak ngerti Pak apa itu belanja pegawai Pak. Baik Pak, itu saja penjelasan dari saya Pak. Terima kasih.